Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fi adabil muallimi wal muta'allimi. Pasal tentang adab orang yang mengajar dan orang yang belajar. Nah, ini penting juga buat Bang Mak, buat Oma, biar tahu adabnya. Ammal muta'allimu fa'adabuhu wa wazaifuhu katiratun walakin nunazzimu tafariqaha fi sab'i jumalin. Ammal muta'allimu, adapun orang yang belajar, fa'adabuhu, maka adab-adabnya, wa wazaifuhu katiratun, dan tugas-tugasnya sangat banyak. Walakin nunazzimu tafariqaha fi sab'i jumalin, akan tetapi kami susun bagian-bagiannya ke dalam 7 kesimpulan. Al-wazifatul ula taqdimu taharatin nafsi an radha'il akhlaqi. Tugas yang pertama bagi orang yang mau belajar, lebih dulu mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Contohnya apa? Jelas tuh. Karena memang ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Kalau sholat anggota badannya belum bersih, belum suci, maka sholatnya enggak sah. Begitupun dengan ilmu, karena dia ibadah hati. Kalau hati ini belum suci dari akhlak-akhlak yang buruk, maka ilmunya tidak sah. Makanya penting tuh, sebelum kita mulai belajar, bersihin dulu hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nazafati. Didirikan agama ini di atas kebersihan. Atau dalam hadis lainnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari butir keimanan. Bukan bersih badan yang dimaksud di sini, bersih hati. Jadi bersih zahir dan batin. Badannya bersih, hatinya pun bersih. Itu tugas pertama buat orang yang mau belajar. Awal. Hah? Berat amat. Enteng. Walaisatin nazafatu muradatan fit tiyabi bal fil qalbi. Kebersihan yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekedar bersihnya pakaian. Bahkan bersih yang dimaksud di sini adalah
bersih yang ada di dalam hati, membersihkan hati kita. Karena kan sering kita baca tuh, al ilmu nurun wa nuru la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat, terutama maksiat hati. Paling awalnya maksiat hatinya gedeg sama guru, apanya ngaji, apanya gedeg sama guru. Itu maksiat paling pertama. Yang dimaksud di sini bukan bersih pakaian doang, bukan bersih badan doang, tapi bersih hati. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan menunjukkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Makanya ada sebagian orang yang begitu baca ayat ini menganggap bahwa orang musyrik itu najis asal kita masuk ke tempat dia dipel. Apa? Asal tadi karena punya keyakinan bahwa orang musyrik najis asal kita masuk ke tempatnya dipel. Padahal yang dimaksud di sini bukan najis badan, najis hati. Karena tadi tuh masih banyak kotoran-kotoran dalam hati yang masih najis. Karena bisa jadi orang musyrik mah, bahkan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kalau dari dandanannya mah, cakapan mereka, dari penampilan postur tubuhnya pada putih-putih, cakep-cakep, artis-artis ganteng-ganteng, dibanding Bang Miat mah jauh. Kenapa dia dianggap najis? Bukan najis badan, orang mandi tiap hari, tapi yang najis hati. Karena hatinya masih banyak kotoran-kotoran. Kan kita juga sering dengar tuh, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Hati itu rumah malaikat. Kemudian penyakit-penyakit hati yang kibir, dendam, suka gedeg sama orang, hasad, ujub, dan lain sebagainya, itu anjing-anjing. Anjing-anjing hati. Malaikat nggak bakal mau masuk ke dalam hati yang masih banyak anjing. Dan kita tahu bahwa ilmu itu yang nyampein para malaikat. Gimana bisa ilmu itu disampaikan ke hati kita kalau malaikatnya Allah masuk? Makanya bersihin dulu hati. Udah. Jadi yang dimaksud najis di sini bukan najis badan, tapi najis hati. Bayyana annan najasata la tuhtassu bittiyab. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya najis tidak dikhususkan dengan pakaian. Najis orang musyrik itu bukan dari pakaian. Famalam yunazzifil batina anil khaba'iti la yaqbalul ilman nafi'a fid din wa la yastadi'u binuril ilmi. Orang yang tidak membersihkan batinnya dari berbagai macam kekotoran, la yaqbalul ilman nafi'a fid din, tidak akan bisa hati itu
batinnya tidak akan bisa menerima ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Wala yastadhi'u binuril ilmi, dan batinnya itu tidak akan menjadi terang dengan cahaya ilmu. Makanya bersihin hati dulu. Kalau pengen hati kita terang dengan cahaya ilmu, bersihin dulu hati. Ibaratnya kalau kayak lampu mah, mikanya udah kotor. Mika ya namanya, ngebohlam, bohlamnya udah kotor. Kalau lampu mobil kan mika ya, kalau motor mika. Kalau bohlamnya udah kotor, cahaya dari inti lampunya nggak akan tembus keluar. Makanya bersihin dulu bohlam, baru bisa bersinar. Qala Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikatratir riwayat, innamal ilmu nurun yuqdaqu fil qalbi. Imam Ibnu Mas'ud berkata, ilmu itu bukan didapatkan dengan banyaknya riwayat. Ilmu itu tidak didapatkan dengan banyaknya hafalan. Sesungguhnya ilmu itu cahaya yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati. Banyak juga orang yang punya hafalan yang banyak, hadis apa aja hafal, tapi cahaya ilmunya nggak ada. Makanya ujung-ujungnya biasanya yang paling pertama ilmunya cuma buat jadi bahan debat, jadi bahan argumen. Tapi buat dia sendiri masih berat buat ngamalin ilmu yang dia miliki. Biasanya disuruh baca kitab apa aja bisa, tapi begitu suruh ngamalin berat, karena ilmunya tidak bercahaya, cuma sekedar banyak riwayat doang. Wa qala ba'dul muhaqqiqina ta'allamnal ilma li ghairillahi fa abal ilmu ayyakuna illa lillahi. Dan berkata sebagian ulama muhaqqiqin, ta'allamnal ilma li ghairillahi, kami mempelajari ilmu bukan karena Allah. Fa abal ilmu ayyakuna illa lillahi, maka ilmu itu enggan untuk masuk ke dalam hati kami kecuali kalau niatnya karena Allah. Ilmu itu enggan masuk dalam hati kecuali kalau niatnya karena Allah. Ai al ilmu aba wa amtana'a alaina falam tankashif lana haqiqatuhu wa innama hasala lana hadithuhu wa alfazu. Artinya ilmu itu ogah dan enggan masuk dalam hati kami. Falam tankashif lana haqiqatuhu, maka tidak terbuka untuk kami hakikat ilmu itu. Wa innama hasala lana hadithuhu wa alfazu, sesungguhnya yang kami dapatkan hanya hadisnya, hanya ucapannya dan lafaz-lafaznya. Atau hafalannya banyak, tapi ilmu itu tidak bermanfaat, nggak bisa dipakai, masih berat buat ngamalin, karena mungkin dalam belajarnya niatnya bukan karena Allah. Aman, aman. Jadi yang dimaksud di sini itu ilmu yang sesungguhnya, bukan cuma ilmu yang kita dengan siapa amalan. Iya.
Kita kan sering dengar tuh ada bahasa ilmu yang manfaat. Kita belajar nyari ilmu tujuannya agar dapat ilmu yang manfaat. Bukan cuma sekedar hafal banyak hadis, bukan cuma sekedar bisa baca kitab. Tapi bagaimana caranya ilmu itu bermanfaat bagi diri kita. Artinya bermanfaat kan ilmu yang kita miliki bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Ilmu yang kita miliki bisa membuat kita selamat di akhirat. Itu inti. Kalau cuma banyak hafalan hadis doang, kalau cuma bisa baca kitab kuning doang, belum manfaat. Karena belum bisa menyelamatkan kita. Kalau misalkan ada yang bilang begini, kalau ilmu itu adab itu di atas ilmu kan. Nah, penjelasan dari adab di atas ilmu itu seperti apa? Dulu ada tuh kisah tentang iblis. Iblis tahu iblis? Iblis tahu apa? Iblis itu terkenal makhluk paling pinter. Bahkan iblis gurunya para malaikat. Abang lihat, paling pinter dia. Tapi satu yang nggak dipunya oleh iblis, adab. Sampai ada bahasa laulal ilmu bila ada bin syaraf lakanal iblisu asyraf. Kalau ilmu tidak diiringi dengan adab bisa membuat seseorang jadi mulia, maka iblis akan jadi makhluk paling mulia. Karena iblis paling pintar, cuma nggak ada adab. Jadi sama penjelasannya tadi disampaikan bahwa kayak ilmu santet itu kan dilarang. Nah, sedangkan ada mengatakan dukun pun sama, dia meraih ilmunya dengan puasa. Nah, kalau misal dengan puasa bisa melalui mimpi. Nah, di dalam mimpinya ada dua pilihan. Nah, kalau misalnya memilih kiri atau kanan, kalau misalnya dia memilih kiri, itu dia maksudnya positif apa negatif? Nah, tanya apa yang mimpi kan? Kan tadi kalau belajar ilmu santet pun niatnya agar begitu ada teman yang terkena santet kita bisa ngobatin, jadi cakep niat. Yang dilarang itu kalau belajar santet itu untuk membuat orang lain celaka, itu yang nggak boleh. Kalau buat nolongin orang sah-sah aja. Begitu kan? Nah, makanya tadi ilmu-ilmu yang disebutkan di atas tadi yang tidak terpuji dalam mempelajarinya bukan dari sisi ilmunya, tapi dari sisi apa yang bisa disebabkan oleh ilmu itu. Gak jadi masalah. Kalau emang niatnya buat nolongin orang, belajar santet agar kita bisa melindungi diri kita dari yang nyantet kita, atau bisa nolongin orang yang kena santet, itu gak jadi masalah. Maka misalnya Oman jadi kiai besar, jangan sampai ntar lagi di mimbar dites sama orang langsung muntah darah. Dia belajar kan tujuannya untuk melindungi dirinya dari santet itu. Itu gak jadi masalah, karena tujuannya bukan untuk mencelakai orang, membuat orang celaka. Sah-sah. Makanya tadi yang dilarang kalau itu bisa menyebabkan dirinya dan orang lain jadi bahaya, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, itu yang dilarang. Ya memang semuanya ilmu kan dari Allah, makanya ilmu-ilmu begitu pun ya bisa jadi ditempuhnya dengan cara puasa, dengan cara wudhu, bisa. Al-Quran itu meskipun
kitab suci, tapi bisa dijadiin dua. Ada yang bisa buat kebaikan, ada buat nyantet. Al-Quran sendiri. Orang bang makanya bisa banget nyantet perempuan. Ibqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sebutin kan. Sajidin kan begitu. Itu ayat Al-Quran tapi bisa buat nyantet kan. Makanya dukun sama kiai tipis bedanya. Meskipun ayat Al-Quran kalau diniatin buat itu, ya buruk juga jadi. Gitu bang. Tergantung niatnya, belajar ilmu itu niatnya buat apa. Kalau buat bikin orang celaka, ya jelek jadi. Kalau buat nolong orang, ya sah-sah. Asal jangan nolong itu aja. PKS apa sih? Emang susahnya jadi ilmu hikmah kan begitu. Kiai hikmah. Allah. Ada perempuan datang minta penglaris. Udah seminggu nggak ngelayan ini. Ya meskipun yang dibaca ayat Al-Quran, kalau niatnya buat ke situ, ya jelek juga. Allah. Gitu bang. Tergantung niat. Jadi yang dilarang bukan ilmunya, tapi apa yang dihasilkan dari ilmu itu. Makanya tadi sihir dan santet pun dilarang kalau misalnya itu menyebabkan bahaya buat dirinya dan orang lain. Kalau niatnya buat nolong orang, tidak jadi masalah. Kalau tadi, kenapa adab lebih tinggi dibanding ilmu? Karena orang bisa mulia karena ada adabnya. Meskipun ilmunya tinggi, kalau tidak ada adabnya rendah. Iblis pinter tapi nggak ada adabnya, makanya direndah, dijadikan makhluk rendah. Apalagi dua-duanya ilmunya ada plus ada adabnya, mulia. Apa? Makanya kita sering dengar ucapan orang kampung gitu, dia mah itu biar bodoh ke, tapi sopan sama orang. Saya dengar dulu, sama yang tuaan juga kagak songong. Bahkan banyak juga kita dengar ngaji doang tiap hari, ilmu doang banyak, tapi kagak ada adabnya. Gitu. Malah jadi buat bahan cacian. Makanya adab di atas ilmu. Orang tidak jadi mulia karena banyak ilmunya. Tapi orang bisa jadi mulia karena ada adab. Makanya dari dulu Rasul juga diutus oleh Allah ke bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang diberitakan untuk akhlak, bukan ilmu. Oh benar, begitu bang, jelas ya? Tidak. Nah ilmu baru bisa manfaat kalau misalnya ilmu itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bukan cuma sekedar banyak hafalan, bukan sekedar bisa baca kitab kuning. Makanya salah besar kalau kita ngaji niatnya cuma sekedar pengen bisa baca kitab, salah besar. Udah niatin aja. Kalau kita dapat ilmu sedikit-sedikit, ya bisa kita amalin. Niatin di situ. Buat cuma sekedar bisa baca.
waktu sudah bisa ceramah.